Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa selalu berdoa. Semoga masalah kalian bisa segera terselesaikan. Ya, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan general reading lagi ya. Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang ini menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Jadi saran dari aku, ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini ya, temanya adalah yang terjadi padanya jika kamu menjauh dan melupakannya untuk selamanya. Ya, jadi di sini apa ya? Kemungkinan besar apa yang akan terjadi sama si doi ya, seseorang yang menjalin hubungan denganmu jika seandainya saja kamu menjauh dan melupakan dia untuk selamanya. Jadi di sini kita akan melihat secara detail ya, apa yang akan terjadi padanya jika kamu ya memilih pergi untuk melupakan dia selamanya. Ya, reaksinya gimana sih gitu ya, reaksinya apa yang akan terjadi kayak gitu, kita akan lihat dulu. Oke, bagi kamu ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi kayak gitu, kita akan mulai ya, tarik energinya dan kita akan melihat ya apa yang akan terjadi padanya jika kamu menjauh dan melupakan dia untuk selamanya. Jadi kita akan lihat apa sih yang akan terjadi sama si doi seandainya kamu benar-benar pergi menjauh dari hidupnya ya dan melupakan dia untuk selamanya. Jadi kita akan lihat kita akan lihat apa yang akan terjadi sebenar-benarnya. Wow. Yang pasti ya, aku melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya sedang merasa terluka apabila kamu pergi ya, benar-benar pergi nih ya, benar-benar pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Ya, jadi ada yang di sini seseorang yang merasa batin dia terluka, pikirannya kacau, dia jadi nggak bisa fokus. Kenapa nggak bisa fokus? Ya iyalah ya, karena dia merasa bahwa kamu ini berharga di mata dia, kamu ini adalah satu-satunya seseorang yang dia cintai ya. Kemudian kamu tiba-tiba pergi menjauh dari hidupnya dia, kayak seolah-olah itu ya kayak bumi terbelah dua ya, rasanya itu benar-benar hancur, benar-benar dia merasa sakit hati gitu ya, merasa bahwa ya selama ini apapun yang dia korbankan ya kayaknya sia-sia, karena sebenarnya bukan perpisahan yang aku inginkan, melainkan adalah kebersamaan. Jadi kayak gitu. Wow, dalam banget ya. Kalau dilihat memang sih ya, secara realita hubungan kamu sama dia ini nano-nano ya. Kenapa nano-nano? Ya aku ngerasa tuh kamu sama dia terkadang sering berantem ya, kemudian baikan lagi ya. Dia pernah bikin kesalahan tapi orang ini mengulangi lagi ya. Terus ada kalanya juga terkadang kamu ini juga sering ya mancing gara-gara ya, mancing kesabarannya dia sehingga berantem lagi kemudian balikan lagi. Walaupun hubungan kalian berkesan nano-nano ya, tapi sosok ini tuh dia sangat sayang banget sama kamu. Bahkan saat ini di dalam pikiran dia ya, aku tuh melihat ya dia sama sekali nggak pernah ada niatan berpikir untuk pergi meninggalkan kamu ya, apalagi melupakanmu, itu nggak ada. Dan seandainya ini yang berbalik ya, kamu yang meninggalkan dia, otomatis dia akan merasa kecewa banget sama kamu. Selain kecewa juga tentunya di sini ada perasaan luka, seolah-olah itu ya kayaknya segala bentuk pengorbanan, perjuangan, kebaikan yang aku berikan ke kamu ini nggak ada artinya gitu loh. Karena yang aku inginkan tuh ya, walaupun kita nggak bahagia-bahagia amat ya, sering berantem, sering bentrok,
Tapi aku berharap bahwa kita lama-lama itu bisa belajar ya, semakin dewasa lagi agar ya kedepannya kita benar-benar bisa bersatu dalam ikatan yang diresmikan baik agama maupun negara. Karena memang ya dia seniat itu, ya dia punya niat tekad yang cukup kuat dalam mempertahankan hubungan ini bersama kamu gitu. Di sini tuh aku merasa ya bahwa orang ini memang dia karakternya dia suka cemburuan ya, suka cemburuan banget sama kamu. Ya cemburu itu kan artinya tanda sayang. Kalau dia nggak sayang sama kamu ya nggak mungkin dia cemburu ya. Cuman terkadang ya orang ini tuh sering banget ya cemburunya dia itu di atas rata-rata, artinya ya dia nggak ngelihat siapa yang dia cemburuin ya, yang penting tuh cemburu aja gitu ya, padahal ya nggak tahu ya yang dia cemburuin tuh bisa atasan kamu, bisa temen kamu, saudaramu, keponakanmu, yang penting siapapun lawan jenismu, maka disitulah aku cemburu sama kamu kayak gitu. Cuman percayalah ya bahwa sebenarnya orang ini tuh sangat merasa takut kehilanganmu. Ya, dia merasa nggak ikhlas apabila kamu dideketin siapapun selain dia. Ya, maka dari itu, ya dia ini cemburu sama kamu. Tapi ya dari sini kan kamu bisa menilai ya sebesar apa perasaan dia kepada kamu. Ya, sebesar apa dia ingin menggantungkan hidup dia untuk bisa bersatu ya dalam ikatan yang tidak bisa dipisahkan olehmu. Jadi kayak gitu. Wow. Terus ya di sini ada lagi ya. Ini tuh ada seseorang yang dia ini akan ngejar-ngejar kamu ya, akan ngejar-ngejar kamu, akan nyari-nyari kamu ya, dimanapun kamu berada ya, entah di lubang yang mana, entah di gang yang mana, di kosan yang mana ya, atau mungkin kamu sembunyi staycation di hotel mana, dia akan tetap ngejar-ngejar kamu, akan cari-cari kamu. Kenapa? Ya karena aku melihat ya, di sini ada seseorang yang jiwanya dia ini sudah terlanjur menyatu ya, sudah terlanjur melekat erat ya sama diri kamu, sehingga ketika kamu menjauh ya dia ini merasa ada yang kurang ya, ada yang merasa kurang di dalam hidupnya dia, sehingga apapun yang terjadi ya dia akan tetap terus ngejar kamu sampai dia benar-benar mendapatkan kamu dan mendengar penjelasan ya tentang sebab apa yang membuat kamu tuh menjauh dari aku gitu ya, yang membuat kamu tuh ingin melupakan aku kayak gitu. Jadi ada yang kayak gitu ya, karena ini tuh semua dia lakukan semata-mata karena cinta ya. Tanpa cinta dia nggak mau ya seberkorban itu ngejar-ngejar diri kamu. Ya ngapain ya aku ngejar kamu, lebih baik cari aja seseorang yang baru. Berhubung orang ini ya dia sebegitu bucinya sama kamu ya, jadi seandainya kamu pergi menjauh darinya, dia akan mencari kamu dimanapun kamu berada, akan memantau sosmedmu, memantau WA-mu ya, akan berusaha mencari tahu ke berbagai penjuru. Ya, bukan berbagai penjuru sih, tapi kayak ke berbagai orang yang dia ini juga merasa kenal dengan kamu, akan mencari informasi gitu. Karena ya aku nggak mau ya kamu meninggalkan aku ya. Aku tuh ingin sekali menjalin hubungan ini dengan penuh kebahagiaan gitu ya, dengan penuh kebersamaan denganmu gitu ya. Walaupun kamu ini orangnya gampang marah ya, gampang emosian ya, terkadang tuh suka cemburu-cemburu juga ya, suka cemburuin aku, tapi aku ini sama sekali nggak pernah ya ada niatan buat pergi meninggalkan kamu ya, nggak pernah ada perasaan terbebani ya sama sikap marahmu itu ya. Tapi kenapa gitu ya tiba-tiba kamu ini mau meninggalkan aku dan melupakan aku ya, jadinya aku nggak ikhlas ya. Kemanapun kamu berada aku akan tetap cari kamu ya, karena memang ya aku melihat dia ini sudah sepertinya terlanjur melekat energinya ya, sudah cukup nyaman banget
Karena memang ya aku merasa bahwa kamu bisa bersatu sama dia ini bukan kayak benar-benar bersatu secara instan ya. Benar-benar banyak proses yang sudah kalian lewati ya. Benar-benar sudah banyak halangan rintangan yang kamu hadapi juga. Dan di saat dia sudah bucin banget sama kamu, masa iya sih gitu ya, kamu akan meninggalkan dan melupakan dia? Ya pasti dia nggak terima ya. Dia nggak terima, dia akan berusaha mencari kamu sampai dia benar-benar bisa mendapatkan kamu lagi. Kayak gitu. Kalau nggak percaya, dicoba, tapi jangan ya. Memang terkadang ya dia ini salah seseorang yang pandai menutupi rasa sayangnya dia kepada kamu. Artinya ya walaupun dia ini bucin banget sama kamu, tapi kamu nggak pernah melihat tuh gitu ya. Kayaknya orang ini bisa menunjukkan kebucinannya sama kamu gitu. Karena memang ya aku melihat dia ini bukan orang yang suka pamer ya, yang suka-suka pamer hubungan, yang suka pajang-pajang foto berduaan gitu. Dia bukan orang yang kayak gitu. Jadi ya namanya hubungan ngapain sih harus dipamerkan gitu. Yang penting kita bahagia, bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing ya nggak masalah gitu ya. Jadi ngapain kita harus pamer-pamer kayak yang lain yang pada bucin gitu ya. Cukup kita aja yang menikmati kayak gitu. Terus ya aku di sini melihat ya, ini ada sosok seseorang yang dia ini justru malah ya sepertinya tidak terlalu menunjukkan tindakan apapun ya. Ini ada seseorang yang seandainya kamu pergi menjauh dan melupakannya, ini orang tuh ada yang gak melakukan tindakan apapun ya. Karena ya aku tuh merasa bahwa orang ini tuh orang yang terlalu pasif, orang yang gak mau ada niatan ya, tergerak hati dia ketika ada masalah tuh segera menyelesaikan masalah. Justru terkadang tuh kamu yang dituntut ya untuk menghubungi dia duluan, untuk minta maaf dulu ya, untuk berusaha mengakui salahnya. Sedangkan orang ini tuh enggak ya, dia ini orangnya diam, pasif, seolah-olah tidak melakukan tindakan apapun. Tapi orang ini baru ngerasa ya arti kehilangan sosok dirimu ya, seandainya kamu ini benar-benar pergi menjauh dan melupakan dia untuk selama-lamanya. Bahkan ya reaksi yang terjadi ini justru malah di luar dugaan kita. Mungkin ya kita menganggap bahwa orang ini tuh bakal baik-baik saja gitu, karena selama dia menjalin hubungan sama kamu kayak seolah-olah orang ini tuh kurang bisa menghargai kamu. Jadi kayak ya seandainya kamu pergi pun ya ini tuh nggak akan berdampak banyak sama hidupnya dia. Tidak begitu ya. Karena jika dilihat ya, jika di awal tuh memang seolah orang ini pasif. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan ya. Dari situlah akhirnya dia menyadari ya arti sosok kehilangan diri kamu banget, yang membuat akhirnya pikiran dia ini merasa tergerak ya untuk berpikir bagaimana cara dia bisa mendapatkan hati kamu kembali gitu. Karena memang jika dilihat tuh ya dia ini terlalu sombong ya, dia ini terlalu gengsinya besar, terlalu kayak seolah-olah itu yang bucin itu kamu banget ya. Sedangkan dia ini kayak merasa seseorang yang dikejar-kejar kamu ya, kamu yang bucin ke dia ya. Tapi ya sebenarnya perasaan yang paling dia takuti sebenarnya adalah ketika kamu benar-benar pergi meninggalkan dia. Karena memang yang aku rasakan tuh ya kamu ini orang yang terlalu banyak berkorban banget ya demi dia, sampai-sampai kamu gak ngurusi diri kamu sendiri ya, bahwa kamu tuh sebenarnya juga ya butuh bahagia, kamu juga butuh ya self healing gitu. Sampai-sampai kamu gak mikir itu karena saking seringnya ya kamu memikirkan orang lain ya, sampai-sampai diri kamu gak kamu pedulikan. Bahkan ada loh ya di antara kamu tuh yang sampai kayak kena emah, kena asam lambung ya, gara-gara ngurusin orang, gara-gara memikirkan dia ya, yang seolah-olah itu ya dia terlalu pasif, yang tidak ada tindakan yang berarti untuk memperbaiki hubungan ini menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kamu tuh memang orangnya kayak gitu. Ketika kamu
merasa ada sesuatu hal yang kurang baik, kurang beres di dalam kehidupan cinta kamu, kamu orangnya gampang mikir. Dari mikir itu sendiri, yang pada akhirnya tuh kamu jadi nggak doyan makan, ya, malas makan, malas keluar kamar, pengen rebahan, mager, ya. Terus makan makanan nggak sehat, kayak pesen via Gojek, GoFood, ya. Saya pada akhirnya tuh ada yang sampai itu tadi ya, kena asam lambung mungkin, ya. Terus kamu jadi depresi berat kayak gitu. Ya bisa dibilang sih, ya, aku menganggap bahwa dia ini sosok pribadi yang manipulatif banget, ya. Aslinya takut kehilanganmu, ya, tapi seolah-olah pura-pura ikhlas, ya, bisa hidup tanpamu. Itu gambaran dari diri dia banget gitu. Karena ya dia belum pernah merasa kehilanganmu kalau dia belum benar-benar pernah merasakan gitu ya. Cuman ya nggak selamanya sih sosok ini seperti itu. Pasti akan ada sebuah fase di mana dia akan sadar dengan sendirinya betapa berharganya kamu di dalam hidupnya dia. Jadi kayak gitu ya. Ya dari tadi energinya berat guys. Aku minum dulu ya. Teman-teman juga bisa ya yang menontonnya dengan malam ini ya, sembari minum kopi ya. Sembari minum ronde juga bisa yang hangat-hangat ya. Biar enggak galau-galau amat. Terus di sini ada juga ya, di sini ada sosok yang ketika dia kehilangan kamu ya, atau jika kamu melupakan dan meninggalkan dia, di sini ada sosok yang seperti itu dia merasa bingung. Kenapa merasa bingung? Ya iya ya, namanya aja kamu ini seseorang yang benar-benar bisa mempengaruhi perasaannya ya. Bisa dibilang walaupun kamu bukan satu-satunya seseorang yang pernah singgah di hati dia, tapi baginya ya, kamulah satu-satunya seseorang yang paling bisa menerima apa adanya dia, termasuk kekurangan, kelebihan yang dia miliki. Kamu tuh bisa menerima. Itulah alasan kenapa dia sangat sayang banget sama kamu, dan ya seolah-olah orang ini gak akan pernah ikhlas apabila kamu menjauh, pergi, melupakannya. Kayak gitu. Karena memang ya aku melihat ya kalian ini bersatu juga berdasarkan proses yang panjang ya. Jadi kayak nggak seinstan itu ya, nggak kenal 1-2 hari kemudian kalian jadian. Kayak benar-benar banyak proses yang sudah kalian lewati ya, mulai dari dekat kemudian jauh kemudian dekat lagi gitu ya. Terus ada juga yang beberapa tuh mereka masih punya pasangan gitu ya, tapi dia mau memaksakan diri menjalin hubungan denganmu. Intinya kan ini juga suatu pengorbanan, suatu proses yang menurut aku nggak gampang, karena nggak semua orang bisa kayak dia gitu. Karena dia sudah saking sayangnya dan saking nyamannya sama kamu, jadi apapun tuh ya dia lakukan ya demi menunjukkan bahwa dia ini benar-benar cinta mati sama kamu gitu. Ya walaupun sih aku melihat ya sosok ini tuh sebenarnya sosok seseorang yang sederhana ya. Terus orang ini juga orang yang menurut aku tuh dia orangnya sabar banget ya. Tapi yang membuat dia juga merasa sayang sama kamu tuh karena kamu itu orangnya apa adanya banget ya, mencintai dia. Tanpa ada embel-embel mau memanfaatkan ya, tanpa ada juga embel-embel mau memiliki apa yang dia punya kayak gitu ya. Sehingga hal itulah yang membuat dia ini kayak merasa nyaman banget, merasa nggak ingin kamu ini pergi kemana-mana gitu ya, merasa kamu tuh cinta aku banget gitu. Jadi ya aku nggak ikhlas saja ya kalau lo ini tiba-tiba meninggalkan gue secara sepihak gitu loh. Karena ya aku sudah seberkorban itu sama kamu gitu ya. Kamu nggak ngelihat apa pengorbananku ya, terutama bagi mereka yang mungkin pada saat dulu itu dia sudah punya pasangan gitu ya, tapi dia rela ya memutuskan untuk hidup denganmu ya, menjalin hubungan denganmu ya,
Ini semua atas dasar cinta dan kasih sayang yang tulus gitu. Dan di sini tuh aku sih melihat ya, orang ini aja ya, dalam satu hari dia nggak dengar suaramu ya, dia ini pasti akan marah sama kamu ya, akan ngambekin kamu ya, akan cuekin kamu, karena ya bagi dia itu apa ya, kamu ini satu-satunya seseorang yang bisa membuat hati dia ini jadi berwarna gitu. Ya walaupun ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang merasa bahwa diri kamu ini sederhana, ya masih banyak seseorang yang jauh ya di atas kamu ya, tapi yang namanya orang bucin tuh gimana lagi ya? Orang dia sudah bucin ke kamu, ya jadi melihat kamu itu ya sesempurna itu. Dia pun juga orangnya bukan tipikal seseorang yang suka membandingkan antara diri kamu dengan orang lain. Jadi dia ini tipikal seseorang yang sangat bersyukur banget ya. Jadi dia dengan mendapatkan kamu aja dia udah ngerasa seneng, udah merasa happy, ngapain ya dia ini harus cari yang lain gitu ya. Satu aja cukup sayang. Ya satu aja sudah cukup, ngapain aku harus cari orang lain gitu. Cuman di sini yang menjadi kendalanya ya, ketika orang ini sedang banyak masalah ya, dia ini terkadang orang yang sering membatasi komunikasi dia denganmu, atau memilih nggak ketemu kamu, atau dia memilih diam nggak bersuara, memilih cuek ya, atau bisa juga beberapa di antara mereka itu nggak menunjukkan respon tindakan apapun gitu ya, bahwa sebenarnya ya kamu ini butuh perhatian dari dia, itu nggak dia lakukan ya. Jadi terlihat banget ya, ketika dia sedang ada masalah, dia ini menjadi pribadi yang cenderung pasif, jadi dingin ya, sedingin es krim ya, sedingin es batu kayak gitu ya. Padahal ya di saat itu dia ini sebenarnya sedang ada masalah. Dan dia juga bukan orang yang terbuka ya. Dia ini ketika ada masalah, dia ini bukan tipikal seseorang yang mudah menceritakan. Baru ketika dia sedang benar-benar butuh banget tempat untuk bersuara ya, itu dia mau sedikit terbuka kayak gitu. Terbuka sama kamu. Di sini beberapa di antara mereka ini usianya masih bocil ya. Maksudnya bocil tuh apa ya? Mungkin berondong gitu ya, atau mungkin seumuran ya. Kebanyakan ada yang kayak gitu, tapi nggak harus selalu ya. Karena aku melihat di sini beberapa aja. Ya beberapa tuh ada yang berondong ya, suka yang nggak berondong gitu. Berondong gimana ya? Ya dia tuh memang ini sudah karakter ya. Mereka ini memang lebih suka mencintai atau mencari pasangan yang lebih dewasa. Bukan berarti dia ada niatnya nggak baik sama kamu ya. Misalkan memanfaatkan materimu, kelebihanmu, enggak ya. Ini bicara masalah selera. Ya dia berpikir dengan dia mencari seseorang yang usianya dia lebih dewasa dia ya. Ya itu pasti bisa dewasa gitu ya. Pasti nggak terlalu manja, nggak terlalu kekanak-kanakan gitu, karena orangnya nggak suka kayak gitu ya. Karena dia ini kan pemikirannya dewasa ya, dia berusaha mencari orang yang dewasa juga gitu ya guys. Jadi bagi kamu yang berpikir yang nggak tentang dia, kayak jangan-jangan nih berondong cuma mau manfaatin gue doang ya, nggak say ya. Karena yang aku melihat tuh ya ini masalah selera gitu. Dia memang tipikal seseorang yang suka mencari pasangan yang usianya itu jauh di atas dia kayak gitu. Terus ya di sini tuh ada seseorang ya yang mereka tuh memilih kayaknya dia memilih healing sama teman-teman dia, memilih traveling ya, seandainya kamu menjauh dan melupakan dia. Kenapa seperti itu? Karena menurut aku tuh dia ini walaupun secara fisik terlihat kuat, tapi sebenarnya secara mental dan pemikiran dia ini orang yang rapuh. Jadi untuk dalam artian tuh untuk mengurangi rasa sedihnya dia, untuk mengurangi rasa depresinya dia, daripada dia lari ke hal-hal yang sifatnya negatif, ya dia gunakan
ke arah yang lebih positif, kayak misalkan tuh ya traveling, ngajak teman-teman dia gitu ya untuk mengurangi rasa suntuknya dia. Baru setelah dia melakukan self healing ya, baru setelah dia healing, traveling gitu ya, dia akan melakukan suatu tindakan di mana tindakan dia ini sebenarnya ya dia berusaha mengembalikan keadaan, ya berusaha minta maaf ke kamu, memohon-mohon kalau memang dia ada salah sama ke kamu gitu ya. Memang di awal tuh ya terlihat ya dia ini kayak seolah-olah tegar ya, dia ini seolah-olah bisa banget ya hidup tanpamu, ngaco ya. Tapi lama-lama tuh dia bakal cari kamu ya, setelah dia healing, setelah dia keluar sama teman-temannya ya, dia pasti akan cari kamu gitu. Karena memang basically sih aku melihat kebanyakan di antara mereka ini memang orangnya tuh dia cara dia merelaksasikan pikirannya ya dengan cara healing dan traveling gitu. Sehingga ketika dia kembali ke sedia kala, pikirannya itu sudah fresh, dia sudah bisa berpikir jernih. Dan dari situlah akhirnya ya dia berpikir ya bagaimana mencari cara agar dia bisa mendapatkan rasa kasih sayang dari kamu lagi, kayak gitu ya. Dia ini orang yang suka pengembara ya, suka ya mungkin ini ya, suka apa itu namanya yang anak motor tuh ya, suka apa itu ya namanya, bukan adventure, apa sih namanya itu ya. Ya dia kayak suka tour lah ya, kayak suka tour gitu. Dia memang orang yang seperti itu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini yang ikut ya mungkin ini ya klub motor kayak gitu. Bukan geng motor ya, tapi klub motor ya, yang memang tuh kayak biasanya ada road gitu ya. Road apa ya, road show bukan. Intinya seperti itu deh ya. Aku nggak tahu itu namanya apa. Terus ya di sini ada juga yang memang dia ini tipikal seseorang yang sepertinya ketika ada masalah sama kamu atau misalkan kamu ini menjauh ya dan melupakannya, dia ini kayak berusaha ngasih kamu sesuatu hal yang kamu sukai sebagai bentuk tanda ya agar kamu ini bisa tetap terus bersama dia gitu. Ya, dia ini orang yang suka dengan kejutan dan suka ngasih-ngasih gitu ya. Jadi beberapa di antara mereka ya, agar kamu nggak pergi, nggak melupakannya, ya dia ini kayak pandai merayu kamu ya. Kayak misalkan kamu mau marah sama dia ya, itu pasti kayak nggak bisa. Jatuhnya ya udah, kamu itu kayak luluh-luluh lagi. Kenapa? Ya karena orang ini tuh pandai banget ya, bisa banget meluluhkan hati jiwa kamu. Ya, bisa banget meluluhkan hati jiwa kamu sehingga ketika ada masalah ya, dia ini kayak berusaha ngasih kejutan ke kamu ya, entah ngasih barang, entah ngasih mungkin materi, entah belikan kamu mungkin tas Hermes ya, atau ngasih kamu tas, ngasih kamu handphone ya. Ini sebagai bentuk kalau dia ini bersungguh-sungguh mau hidup bersamamu ya. Jadi kayak ya ngapain sih kamu pergi-pergi meninggalkan aku? Nih ya, aku kasih kejutan nih, tapi dengan satu syarat ya. Kamu harus maafin aku ya, dan kamu jangan pernah melupakan aku, apalagi menjauh dari hidupku. Ada yang seperti itu ya, menggemaskan sekali guys. Memang sih ya aku melihat ya, dia ini tipikal seseorang yang menurut aku secara finansial baik, secara karir juga cemerlang. Tapi yang menjadi kelemahan ya, itu di kehidupan cinta yang kayaknya itu sering sekali ya menghadapi adanya suatu perselisihan denganmu ya. Jadi walaupun orang ini karirnya baik ya, keuangannya, finansialnya juga mencukupi, tapi apa daya ketika orang ini kurang bisa memahami apa yang diinginkan pasangannya. Sehingga terkadang hal tersebut sering banget ya memicu terjadinya keributan ya, yang berending saling blokir, nggak sapa-sapaan ya, kemudian saling cuek kayak gitu. Itu sering banget ya kamu alami. Cuman ya itu tadi ya,
kamu tuh nggak tahu kenapa sampai ada loh beberapa di antara kamu tuh yang berpikir, apakah dia ini main dukun ya? Apakah dia ini main magic ya? Ya aku tuh sadar bahwa kamu itu terkadang suka bikin aku ngerasa sebel. Tapi di satu sisi kenapa sih ya? Aku ini nggak bisa menghilangkan nama kamu di dalam batin pikiranku. Tuh kena tuh ya. Jadi ada loh ya di antara kamu tuh yang sampai berpikir demikian. Karena kok kayaknya susah banget buat melupakannya, susah banget untuk menjauh dari hidupnya dia. Ya bisa dibilang ya ini garis ilahi ya, garis takdir. Ya memang dimana orang ini tuh ya sudah dipersiapkan memang untuk kamu guys gitu. Terus ya di sini ada juga ya. Ini orang seandainya kamu ini menjauh dan melupakan dia, yang akan terjadi tuh ada yang kayak dia ini sebenarnya pikiran dia ini kacau ya. Dia ini kayak benar-benar stres, benar-benar kayak kena mental gitu ya. Karena bukan perpisahan yang dia inginkan, melainkan kebersamaan dan kebahagiaan bersamamu. Tapi kok malah kamu menjauh darinya ya. Jadi yang akan terjadi tuh ya dia ini kayak berusaha fokus ke arah bukan penyelesaian masalah sih, tapi aku kayaknya tuh ngelihat orang ini tuh lebih ke arah kayak fokus ke arah pekerjaan dulu ya. Untuk apa? Dalam artian untuk mengalihkan ya pikiran dia yang terlalu galau karena dia sedih kamu tinggalkan gitu. Jadi orang ini tuh kayak lebih memilih ya daripada aku nanti terlalu membatasi diri, berdiam diri di kamar ya nggak kemana-mana, itu justru malah membuat aku jadi merasa stres. Lebih baik aku gunakan ke hal yang lebih positif, yaitu fokus ke arah pekerjaan ya. Selain itu juga selain dia kayak fokus ke arah pekerjaan, orang ini tuh kayak ingin menstabilkan kondisi emosional dulu ya, menstabilkan pikiran dia, baru jika dia sudah merasa baik ya dia akan berusaha effort banget menghubungi kamu ya, menghubungi kamu gitu ya, untuk membuka komunikasi karena dia nggak ingin adanya perpisahan denganmu gitu. Memang yang aku lihat itu dia ini tipikal seseorang yang ketika dia sudah menemukan seseorang yang cocok, seseorang yang dia sayangi, ya udah dia nggak mau kayak mencari orang yang lain gitu, karena dia berpikir mencari itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit, ya. Jadi apapun yang terjadi ya udah gitu. Ya mungkin aku di awal aku nggak menghubungi kamu dulu, ya. Aku nggak bereaksi apapun gitu. Tapi setelah pikiranku stabil, ya, aku akan cari kamu, ya. Aku akan menjelaskan, meluruskan masalahnya agar kamu ini nggak menjauh dari aku dan ingin tetap terus ya bersatu denganku ya dalam ikatan yang lebih baik. Kayak gitu guys. Terus ini kita lihat lagi ya, di sini aku pakai tarot unicorn. Ya unicorn ini kuda ya. Kuda bertanduk ya. Tanduknya panjang menjuntai. Jadi kita akan lihat. Apalagi ya di sini, apa yang akan terjadi jika kamu menjauh dan melupakan dia untuk selamanya? Oh. Kalau aku rasakan ya, beberapa di antara mereka ini memang dia ini pandai berpura-pura ya. Mereka pandai berpura-pura. Ya di luar terlihat baik-baik saja, tapi dalam hati dia ini kayak merasa lelah ya, merasa capek, merasa terpukul, merasa terbebani gitu, karena seseorang yang dia sayangi ternyata pergi menjauh dan melupakannya. Ya dan yang terjadi tuh ya kedepannya dia bakal merasa stres ya, merasa depresi, merasa ingin mencari tahu apa yang membuat kamu ini tiba-tiba menjauh dan melupakannya
gitu. Karena orang ini tuh nggak mau ya, dalam artian kamu tinggalkan tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Karena kita bersatu aja jelas ya, masa berpisahnya nggak jelas. Dia nggak mau kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dia yang mencari akar masalahnya dulu, apa yang membuat kamu ini tiba-tiba menjauh darinya, pergi meninggalkannya gitu. Karena dia nggak mau nih ya dengar alasan-alasan receh ya. Dia nggak mau kayak gitu, karena dia selama ini ya aku melihat tuh ada beberapa yang memang tuh ya dia berkontribusi banyak sama kamu. Ya kalian ini sama-sama berkontribusi lah ya, sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling memahami ya. Tiba-tiba kamu pergi meninggalkan dia, otomatis ya dia wajar dong ya apabila mencari tahu tentang apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh pergi meninggalkan dia gitu. Terus selain itu ya di sini ada juga seseorang tuh yang kayaknya akan menghalang-halangi kamu ya, akan menghalang-halangi kamu agar kamu ini benar-benar nggak menjauh dan melupakannya. Dengan cara apa? Menurut aku tuh ada beberapa di antara mereka ini yang orangnya itu dramatis ya. Emang sih fakta realistis ya, dalam artian tuh dia orangnya dramatis banget, gak seolah-olah dia mau melakukan sesuatu hal yang nekat agar kamu ini gak menjauh dan gak melupakannya gitu. Ada yang seperti itu ya. Ya sebenarnya sih nggak serius dia lakukan ya, cuman ini dramanya dia aja agar seolah-olah kamu ini nanti itu bakal merasa takut gitu ya. Waduh ya, seandainya aku nih pergi melupakannya, meninggalkannya, wah ini orang pasti bakal ke hal yang aneh-aneh nih ya, entah bunuh diri ya, entah minum ini minum itu ya, kayak gitu orangnya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka ini yang orangnya dramatis banget. Ya selain terlihat dramatis juga terlihat banget ya nggak dewasanya. Seharusnya ya dia ini nggak boleh kayak gitu. Ketika dia sudah tahu arti cinta, maka disitulah ya artinya tuh dia sudah dewasa dong ya. Artinya kan sudah ada hasrat ya, sudah ada rasa ingin memiliki, mencintai ya. Jadi ngapain sih melakukan tindakan yang di luar nurul guys ya. Itu kan nggak boleh. Ada memang yang seperti itu. Terus di sini ya, di sini ada seseorang yang intinya memantau kamu ya, memantau kamu dulu untuk memastikan ya kamu tuh benar-benar serius meninggalkan dia atau tidak ya. Dia ini memantau apa ya, memantau penyebabnya. Apa yang membuat tiba-tiba kamu meninggalkan dia? Apakah kamu nyaman sama orang lain kah? Atau kamu mendapatkan duda kaya ya, duda kaya yang lebih baik dari aku, atau mendapatkan anak konglomerat ya. Dia ini kayak memantau kamu gitu ya, memantau kamu dari kejauhan untuk memastikan apa sih yang sebenarnya membuat ya kamu ini pergi meninggalkan aku ya. Aku ini merasa nggak ada salah sama kamu loh ya, aku ini merasa selalu baik gitu ya sama kamu, tapi kok tiba-tiba kamu meninggalkan aku. Nah aku ini ingin tahu ya, baru aku bisa memutuskan benar-benar ingin berpisah denganmu atau aku pertahankan kamu saja gitu. Kalau mungkin aku yang berbuat kesalahan, oke lah, aku akan menebus semua kesalahanku padamu. Tapi ketika kamu ya mencari seseorang yang lebih sempurna daripada aku, ya aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena ya inilah batas kemampuanku. Ada yang seperti itu guys ya. Tapi overall sih aku ngerasa sosok ini tuh sosok seseorang yang baik ya. Dia ini orangnya nggak berulah ya, orang yang bisa dibilang tuh selalu nurut sama kamu gitu. Kenapa nurut? Ya karena kan dia sayang sama kamu. Jadi dia berusaha ingin menjadi yang terbaik demi dirimu guys, kayak gitu. Terus di sini ada juga ya beberapa di antara mereka yang seandainya kamu menjauh dan melupakannya, mereka ini justru malah ngajak ribut, ngajak berkonflik gitu ya. Kayak seolah tuh ada loh yang seperti itu, yang kayak misalkan kamu menjauh dan melupakannya, justru malah orang ini tuh kayak nggak cari akar masalahnya apa, tapi justru malah yang kayak jelek-jelekin kamu lah ya, yang berusaha mengumbar aibmu di masa lalu lah ya,
ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang julitin kamu kayak gitu ya. Sebel juga nih ya. Sumpah, aku ngelihat di energi ini tuh kayak rasanya tuh kayak pengen kesel banget gitu guys ya. Karena ya gimana ya, ini orang tuh kayak ember banget gitu ya. Seandainya gitu, kamu ini tuh sudah pernah terjadi sebenarnya ya. Kamu sama dia ini kayak pernah terjebak dalam situasi yang kayak kamu ini berpisah sementara, tapi nggak tahu kenapa ya apa yang membuat kalian ini kembali gitu. Pada saat itu terjadi tuh kayak dia ini merasa ngumbar aibmu ya, kayak ngumbar segala hal keburukan tentang dirimu pada saat sama dia gitu. Ya intinya walaupun entah dia ceritakan ke lingkungan kamu atau dia ceritakan ke kamu sendiri, yang penting tuh kayak orang ini suka mengungkit tentang masa lalu burukmu gitu ya. Ember banget ya guys, ada yang seperti itu. Dan itu tuh yang bisa dibilang kan kayak ngajak ribut ya. Ngajak ribut, bukan diselesaikan baik-baik, enggak, justru malah mancing emosi gitu. Terus di sini ada juga ya seseorang justru malah kayak dia ini mengambil sisi bawahmu. Artinya dia ini pinter sih ya orangnya. Jadi kayak seandainya kamu marah gitu ya, kemudian pergi menjauhinya, melupakannya, dia ini kayak mencoba menenangkan kamu dulu. Karena memang dia ini kayaknya tahu segalanya tentang kekuranganmu. Kalau kamu ini orangnya gampang kepancing emosi, gampang marah ya. Kamu ini mood swing ya, moodnya ini nggak stabil ya, mudah berubah-ubah. Jadi kayak orang ini tuh kayak ya dia berusaha mengambil sisi bawahmu dulu ya, agar setidaknya kamu benar-benar bisa ngasih penjelasan apa yang membuat tiba-tiba kamu tuh ingin pergi gitu ya, menjauh, melupakannya gitu. Dia kasih penjelasan banget gitu, karena dia ini orangnya bukan tipikal seseorang yang terlalu mendominasi ya di dalam sebuah hubungan. Jadi justru malah orang ini orang yang menurut aku tuh terlalu banyak ngalah sama kamu gitu ya. Terlalu banyak ngalah. Jadi kayak misalkan misalkan kamu marah sama dia nggak bereaksi apapun, dia bakal dengerin kamu dulu. Tapi sekali ngomong ini tuh kena gitu ya. Sekali ngomong tuh langsung kena. Karena orang itu kayak langsung ketika dia ngomong itu langsung pada intinya yang kayak menampar pipi kamu ya, dengan tamparan double kayak gitu. Selain itu ya dia ini kayak selalu berdoa ya, seandainya kamu menjauh dan melupakannya ya, karena ada beberapa di antara mereka ini memang orangnya ini memiliki jiwa sisi spiritual yang cukup baik. Jadi kayak dia ini berdoa meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar jiwa kamu, roh kamu ini terpanggil gitu ya untuk kembali kepadanya, karena semata-mata dia masih sayang sama kamu dan dia nggak akan pernah ikhlas apabila kamu dideketin siapapun selain dia. Jadi di sini ada unsur doa yang dia panjatkan agar kamu ini ya nggak pergi meninggalkan dia, nggak menjauh dari dia ya. Karena ya aku tuh udah bucin sama kamu, aku tuh udah sayang banget ya. Aku mau belajar dari kesalahan ya, agar kamu nyaman sama aku dan agar aku ini tahu ya apa yang perlu harus aku perbaiki gitu. Ya walaupun aku sadar sih bahwa aku dan kamu ini terlalu banyak perbedaan ya, terutama terkadang kamu ini orangnya nggak bisa dibentak, nggak bisa dikasar, tapi kamu ini emosian ya. Tapi aku selalu sabar kok, berusaha memahami kekuranganmu itu karena aku sesayang itu sama kamu. Jadi kayak gitu guys. Oke, terima kasih banyak di sini bagi teman-teman semuanya. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat dan energi positif ya. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silakan chat saja kontak banyak Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Jadi kayak gitu. Oke, thank you ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Bye-bye.